Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pertama, kita masih tetap berada di atas hidayah Allah, di atas Islam, iman, dan menetapi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bisa hadir di masjid ini, sekaligus di majlis ilmu ini, tentunya dalam rangka untuk meraih keridhaan Allah dan rizkinya, terutama rizki ukhrawi, rizki akhirat. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan hal tersebut, dan tentunya semestinya kita bergembira. Kenapa bergembira? Kalau tidak gembira, ini perlu dipertanyakan tentang keyakinan kita bahwa menuntut ilmu agama Islam, apalagi mempelajari Al-Quran, itu satu ibadah yang agung, yang wajib bahkan. Dan kita mempelajari Al-Quran, ini pahalanya besar. Nilai pahala itu tidak bisa dibandingkan dengan nilai apapun dari nilai-nilai duniawi. Kalaulah saja kita mendapatkan nilai besar dari nilai duniawi, kita bergembira luar biasa. Misal sekarang dikasih uang 1 triliun rupiah, wah bisa pingsan saking senangnya. Dan nilai pahala jauh lebih besar dari itu. Dengan ikhlas niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari agama Islam, apalagi mempelajari Al-Quran, yakin Allah berikan pahalanya, yang sekali lagi pahala itu nilainya jauh lebih bernilai lagi dari segala nilai-nilai duniawi. Nah, ini yang perlu direnungkan dan dihayati, sehingga akan memunculkan motivasi yang kuat untuk berusaha meraih rizki-rizki dari Allah berupa rizki-rizki ukhrawi, tentunya dengan jalan kita melaksanakan berbagai macam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah syariatkan melalui Rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi itu berkaitan dengan keyakinan, keimanan. Karena apa? Nilai pahala itu gaib. Ada tapi tidak kelihatan. Allah siapkan tapi sekarang belum diberikan. Namun nanti di akhirat, Allah mengatakan di surah Ali Imran ayat 185, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya hanyalah
pahala itu, ganjaran itu Allah berikan secara sempurna, tidak ada yang dilewatkan, tidak ada satupun ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba yang dilakukan dengan ikhlas kemudian Allah tidak kasihkan pahalanya, tidak ada. Karena Allah menyatakan wa innama tuwaffawna ujurakum. Tuwaffawna diberikan secara sempurna. Tetapi apa? Yaumal qiyamah, di hari akhirat, bukan sekarang. Nah, jadi demikian ya. Sehingga semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu indikasi dari iman kita. Di antaranya beriman kepada Allah dan beriman kepada akhirat. Sehingga kalau kita melihat diri kita begitu semangat dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bergembira, itu indikasi iman kita sedang naik. Beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat. Allah gaib, akhirat gaib. Tapi dia begitu semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sekali lagi yang perlu diolah dalam hati pikiran kita, hal-hal seperti ini, sehingga di dalam kita beribadah ini semakin kuat ruhnya, spiritnya semakin kuat. Bukan sekedar hanya gerakan-gerakan dohir saja dari gerakan tubuh kita. Bukan hanya ucapan-ucapan dohir saja dari lisan kita. Tetapi itu muncul dari satu keyakinan yang mantap di dalam hati. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan kajian kita membahas tafsir Al-Quranil Karim. Masih membahas surah Ali Imran. Sekarang ayat yang ke-78 dan tentu insyaallah seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minhum la fariqan, dan sesungguhnya di antara mereka, di antara ahlul kitab, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan terutama orang-orang Yahudi. La fariqan, sungguh ada satu kelompok. Ini satu kelompok yang dimaksud ini adalah di antara mereka yang dianggap memiliki ilmu agama. Ya, dari kalangan para pendeta mereka. Yalwuna, mereka memutar-mutar al-sinatahum, lisan-lisan mereka, bil kitabi, dengan membaca kitab. Nah, disebut yalwun. Jadi kalau bahasa kita ini orang sekarang bilang improvisasi lah. Jadi gimana caranya supaya terkesan yang dibaca itu kitab gitu, kitab suci gitu. Dirangkai kata-kata yang seolah-olah itu seperti firman Tuhan gitu. Nah, jadi dengan kepandaian mereka bersilat lidah, dengan kepandaian mereka berretorika, nah, mereka merangkai kata-kata sehingga disangka, ya, litahsabuhu, agar kalian menyangka hal itu minal kitab, dari Alkitab. Padahal hakikatnya apa? Wa ma huwa minal kitab. Dan itu bukanlah termasuk dari Alkitab. Hanya dibikin-bikin oleh pendeta-pendeta mereka. Dirangkai-rangkai oleh mereka sendiri. Ya, dengan mereka punya tujuan yang secara sederhananya tujuan duniawi yang mereka inginkan. Ya. Mereka menginginkan secuil dari materi dunia. Mereka supaya lebih dekat kepada penguasa-penguasa mereka, sehingga dibikinlah satu rangkaian dari kata-kata yang menghantarkan kepada maksud yang mereka inginkan. Wa yaquluna 'alallahil kadhiba, dan mereka
berkata atas Allah kedustaan. Wahum ya'lamun, wa ini dalam bahasa Arab namanya wa al-wawu haliyah, menunjukkan keadaan. Wahum ya'lamun, sedangkan atau padahal mereka itu mengetahuinya. Nah ini contoh yang buruk ya. Tentu contoh buruk itu jangan dicontoh. Yang dilakukan oleh sebagian dari orang-orang Yahudi, terutama dari kalangan para pendeta mereka. Dan ini satu dosa yang sangat besar sekali. Bagaimana membikin-bikin kata-kata supaya dianggap kitab suci yang itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala padahal bukan. Untuk menyokong, mendukung keinginan dan harapan mereka. Sehingga dapat kita simpulkan bagaimana dosa besar yang telah mereka lakukan. Pertama, mereka telah melakukan tasyri', membikin-bikin syariat ya, yang mana tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendahului Allah dan tentu Rasulnya. Ini dosa yang sangat besar ya. Yang kedua, mereka melakukan apa yang disebut dengan al-qaul 'alallahi bila ilmin, berbicara atas nama Allah, dikasih label ini firman Allah padahal bukan, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa sesuai dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut sebagian ulama saja termasuk dosa besar yang dosanya di atasnya syirik bahkan. Jadi ada dosa di atasnya syirik, yaitu diantaranya menurut sebagian para ulama al-qaul 'alallahi bighairi ilmin. Nah, bahkan ini sebenarnya juga ada unsur syirik juga, karena apa? Seakan-akan dia menyetarakan dirinya sendiri dengan Allah. Dalam hal apa? Tasyri' tadi, menetapkan syariat. Padahal yang berhak menetapkan syariat dan hukum untuk manusia, untuk alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hak untuk menetapkan hukum adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, dosa besarnya apa? Al-istihza'u billah, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah tidak menetapkan, mereka menetapkan, dan seolah-olah diyakini oleh sebagian dari pengikutnya itu ketetapan Allah. Allah tidak berfirman, dia kemudian mengatakan ini loh firman Allah, padahal ucapannya sendiri. Jadi ini adalah jelas suatu pelecehan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, parahnya lagi apa? Bukan mereka tidak tahu. Bukan mereka jahil, mereka sangat tahu dan sengaja. Makanya disebutkan di ujung ayat tadi, wahum ya'lamun. Nah, sedangkan mereka itu tahu. Gitu. Jadi ini sungguh suatu perbuatan dosa dan lancang, ya, tindakan lancang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi, jadi ini contoh-contoh buruk, ya, bagaimana sikap yang sangat buruk dalam beragama. Ini sudah ditampilkan oleh dalam sejarah ya. Nah, dari kalangan ahlul kitab ya, terutama orang-orang Yahudi ya. Sedangkan kita sebagai orang-orang yang beriman, kita ini adalah hamba-hamba Allah yang hendaknya istislam ya. Berserah diri, tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui rasul yang Allah utus kepada kita. Kemudian kita pelajari, kita pahami, kemudian kita laksanakan, kita amalkan, dan kita dakwahkan. Ya, maka disebutkan oleh sebagian para ulama satu ungkapan yang baik tentang masalah ini, ungkapan yang benar, minallahir risalah wa 'alar rasuli al-balag wa 'alaina at-taslim. Risalah itu datangnya dari Allah. Kewajiban Rasul hanya menyampaikan, dan kewajiban kita sebagai umat
taslim, menerima dan melaksanakan. Begitu, bagian-bagiannya seperti itu. Ya. Sungguh suatu tindakan yang lancang apabila kita sebagai manusia, bahkan umat dari Rasul kita ini, memposisikan kita pada kedudukan Rasul. Ya, kedudukan Rasul. Mengatakan bahwa kita dapat wahyu dari Allah, gitu ya. Bahwa kita ini mendapatkan syariat dari Allah yang syariat itu tidak diajarkan oleh Allah kepada Rasul kita. Nah, ini berarti menyetarakan diri kita dengan Rasul. Apalagi lebih lancang lagi menyetarakan kita. Na'udzubillahi subhanallahi amma yasifun. Menyetarakan kita dengan Allah, kita membuat syariat. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala yang membuat syariat. Jadi kita harus paham jati diri kita sebagai hamba Allah dan memposisikan diri kita pada posisi yang sebenarnya dan selayaknya. Ya, nah ini berkaitan dengan masalah risalah, ajaran Islam ini, kita posisinya itu tadi. Risalah minallah, risalah datangnya dari Allah. Wa 'alar rasul al-balag, kewajiban Rasul hanya menyampaikan. Rasul pun tidak menambahi, tidak mengurangi, hanya menyampaikan. Ya. Dan tidak ada sesuatu pun dari risalah Allah yang disembunyikan, disampaikan semuanya. Karena para Rasul memiliki sifat at-tabligh dan al-amanah. Nah, kewajiban kita sebagai umat, wa alaina at-taslim, gitu. Ini jalan yang benar, jalan yang selamat dalam kita beragama. Ya. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang juga kita sebagai hamba-hamba Allah ini, ya, datangnya risalah ini kita terima, kita imani, kita benarkan, ya. Lahir batin qabul namanya, kita terima lahir batin. Ya. Tidak ada satupun dari ayat maupun hadis Nabi SAW, baik yang mungkin akal kita belum menjangkaunya ataupun sudah menjangkaunya, tidak ada yang kita tolak, tidak ada yang kita ingkari, tidak ada yang kita dustakan, semuanya kita terima apa? Semuanya dari sisi Allah. Kullum min indillah. Semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang hakikatnya adalah kebenaran semata. Nah, kemudian apa? Kita pelajari. Kita pahami. Nah, seperti kita hadir di majelis kajian seperti sekarang ini contohnya. Gitu. Ini bagian dari bagaimana kita menyikapi risalah yang benar sesuai dengan makom kita, kedudukan kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian setelah kita pahami, ya kita laksanakan. Perkara-perkara tentang keimanan kita imani. Perkara-perkara tentang perintah, ya kita laksanakan. Perkara-perkara tentang larangan kita tinggalkan. Nah, itu namanya taslim. Insya Allah itulah yang akan menjadikan kita selamat ya di dunia dan juga di akhirat. Nah, jangan seperti apa yang dilakukan oleh sebagian dari pendeta-pendeta Yahudi. Dia sudah menempatkan dirinya di atas dari tempat yang selayaknya sebagai hamba Allah dan sebagai umat dari Nabi Rasul yang Allah utus kepada mereka. Mereka bikin-bikin kalimat-kalimat lalu kemudian diklaim ini firman Allah, ini isi kitab suci, padahal hasil dari pemikirannya sendiri. Nah, sekali lagi ini peringatan bagi kita, pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan melakukan seperti itu atau melakukan hal-hal yang mengarah kepada hal itu. Mengarah kepada hal itu, kita bikin syariat baru lalu kita kasih label ini Islam. Ini bagian dari agama Islam, padahal bukan. Nah, ya. Nah, sehingga ini adalah perkara yang menjadi rusak dari ajaran Islam ini sendiri. Kemudian kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 79. Maka li basharin
tidaklah pantas bagi seseorang atau tidaklah mungkin bagi seorang manusia, bashar, ya, an yutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwata, ya, yang telah diberi kepadanya oleh Allah Alkitab, maksudnya Al-Quran, karena berkaitan dengan ayat ini adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir satu riwayat, wah, ketika Nabi SAW menemui tamu-tamu beliau dari kalangan Yahudi dan Nasrani dari daerah Najran, ya, lalu kemudian terjadi dialog antara beliau dengan mereka. Lalu ada sebagian dari mereka itu mempertanyakan maksud bahwa Nabi SAW menemui mereka. Kata mereka, wahai Muhammad, ya kan, apakah kamu menemui kami ini, kamu mengajak kami untuk beribadah kepada kamu sebagaimana orang-orang Nasrani beribadah kepada Isa bin Maryam? Gitu. Ya. Apakah seperti itu? Nah, karena Isa ini dalam anggapan keyakinan mereka merupakan Tuhan juga selain Allah. Atau juga satu lagi pendapat yang lain mengatakan merupakan bagian dari 3 oknum, yaitu Allah, Ruhul Kudus, kemudian Isa. Atau setidaknya Isa ini adalah putra Allah yang juga tentu sangat berhak untuk diibadahi. Nah, apakah engkau Muhammad juga mengajak kami untuk hal itu? Seperti ya Isa kepada dalam keyakinan mereka, ya, kepada kaum Nasrani. Nah, maka kemudian berkaitan dengan hal tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 79 surah Ali Imran ini. Jadi riwayat tadi itu bisa disebut dengan sabab nuzul hadhil ayat, sebab turunnya ayat ini. Ya, tidak semua ayat-ayat itu ada sabab nuzulnya. Ya, menurut para ulama ahli usul tafsir, justru kebanyakan ayat-ayat itu tidak ada sabab nuzulnya. Ibtidaiyah saja, artinya serta-merta saja Allah turunkan. Ya, sebagian kecil lah yang dari ayat-ayat Al-Quran itu ada sabab nuzulnya. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau ayat itu memang ada sabab nuzulnya, maka seyogianya untuk dibaca dan diperhatikan. Karena dengan membaca dan memperhatikan sabab nuzul ayat, maka akan mendorong untuk bisa lebih memahami ayat dengan tepat dan benar. Karena kan dengan membaca sabab nuzul ayat kita tahu latar belakang yang melatar belakangi ayat tersebut diturunkan. Iya. Nah, ayat 79 itu ada latar belakangnya tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian. Maka li basyarin an yutiyahullahul kitaba. Tidak mungkin, mustahil bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, maknanya Al-Quran, wal hukma dan hikmah. Makna hikmah adalah diantaranya dijelaskan oleh para ulama al-hadis. Al-hadis, makna al-hikmah adalah al-hadis diantaranya. Ya. Dan juga disebutkan di surah dan ayat yang lain tentang lafadz al-hikmah yang bergandeng dengan Al-Quran dan maksudnya al-hadis. Seperti di awal surah Al-Jumu'ah itu. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah yang mengajarkan, ya, kepada mereka Alkitab. Al-hikmah mananya apa? Al-hadis.
Karena yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ya, waktu itu adalah para sahabat beliau, selain dari Al-Qur'an apa? Al-hadis. Maka ini menjadi dalil yang sangat jelas dan gamblang tentang kesesatan pemahaman ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah atau disebut juga mereka kaum Qur'aniyun. Bahwa dalam beragama Islam itu hanya mencukupkan dengan Quran saja, tidak mau hadis. Ya, tidak mau hadis. Dengan anggapan, nah, kalau hadis itu kan kita takut nanti jatuh kepada hadis yang dhaif apalagi palsu. Sedangkan Al-Quran kan tidak ada yang dhaif, apalagi yang palsu, nggak ada. Riwayatnya saja mutawatir kalau Al-Quran. Sedangkan hadis itu ada mutawatir, ada ahad. Nah yang ahad ini yang mereka menganggap sesuatu yang riskan karena khawatir jatuh kepada khabar yang dhaif atau bahkan palsu. Nah, maka ini adalah satu pemahaman yang sesat, yang menyimpang. Dan kalau orang Islam itu mereka hanya berpegang dengan Quran saja, tidak mau hadis, sesungguhnya mereka tidak konsekuen dengan Quran juga. Karena di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan Quran dan hadis, bahwa Rasulullah SAW itu membawa Al-Quran dan hadis, bahwa Allah memerintahkan kaum mukminin untuk menerima dari Rasulullah SAW Al-Quran dan hadis. Jadi sekali lagi justru orang yang tidak mau hadis dengan menganggap bahwa cukup berpegang dengan Quran saja, dia tidak konsekuen dalam memegang Al-Quran. Wan nubuwata, dan kenabian. Summa yakula, kemudian dia mengatakan linnasi, kepada manusia, kunu ibadalli min dunillahi, jadilah kalian itu hamba-hambaku selain hamba Allah, selain kepada Allah. Kalian beribadahlah kepadaku selain kalian beribadah kepada Allah. Nah, gitu. Jadi mentahbis dirinya sebagai Rabb dan Ilah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu mustahil ada seorang seperti itu. Mustahil seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, kemudian hikmah, hadis dan kenabian, dia akan mengatakan begitu kepada manusia. Ini berlaku untuk seluruh para nabi, para rasul. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mengkhianati risalah. Termasuk pun di dalamnya Nabi Isa, Rasul Isa alaihissalatu wassalam, mustahil mengatakan begitu, mustahil mendakwahkan seperti itu. Yeah. Nah, demikian apalagi terhadap Nabi SAW. Menurut sebagian orang-orang Nasrani dari negeri Najran mengatakan, apakah engkau mengajak kami untuk mengibadahi engkau? Ya. Maka Allah menjelaskan dengan turunnya ayat ini, mustahil sekali. Bahkan Allah tidak mengatakan secara mutlak mustahil begitu saja, tapi diterangkan mustahil seseorang manusia yang diberikan kepadanya oleh Allah Alkitab, Al-Quran, kemudian hadis, kemudian kenabian, dia akan mengatakan seperti itu. Yeah. Walakin, dan akan tetapi, kunu rabbaniyina, jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba Allah, sebagai hamba-hamba yang rabbani. Ya, ini kita menemukan lafadz rabbani, ya. Rabbani, ya. Ini kan sering kita dengar istilah rabbani, ada disebut ulama rabbani, seorang alim rabbani. Ada penceramah kemarin habis selesai Ramadan mengatakan, kalian jangan jadi hamba Allah Ramadhani, tapi jadi hamba Allah Rabbani. Rabbani itu artinya dinisbatkan kepada Allah, Rabb.
Nah, di situ kan di situ ada ya nisbah namanya. Ya nisbah, ya yang bertasdid itu. Jadi nisbah itu namanya nisbah, dinisbatkan, disandarkan. Nah, jadi kalau hamba yang Rabbani ya hamba Allah, karena Allah satu-satunya Rabb yang hak, ilah yang hak. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan penjelasan para ahli tafsir dari kalangan tabi'in bahwa yang disebut dengan hamba Allah yang Rabbani adalah hamba Allah yang tekun beribadah dan bertakwa kepada Allah. Itu namanya Rabbani. Ini satu predikat yang istimewa dari hamba-hamba Allah. Makanya ada ceramah, yaitu benar, setelah Ramadan dinasihati jangan kita jadi hamba Allah Ramadhani, tapi jadi hamba Allah Rabbani. Maksudnya apa? Jadi hamba Allah Ramadhani, wah itu rajin ibadahnya cuma di bulan Ramadan saja. Ya, mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari hanya sebatas 1 bulan di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan, merdeka. Bersamaan dengan merdekanya setan-setan yang dibelenggu di bulan Ramadan. Nah itu namanya bukan hamba Allah yang Rabbani, tapi yang Ramadhani. Nah, demikian juga disebut ada ulama Rabbani ya, seperti itu. Seorang ulama yang memang terdidik dengan ilmu dan pendidikan Islami dari kecilnya, yang kemudian diberikan secara tartib, sistematis. Nah, seperti para ulama besar yang kita ketahui itu. Dari kecilnya dimatangkan lughatul Arabiyyah, kemudian tahfidz Quran, kemudian hadis dan seterusnya. Kalau kita kan enggak, acak-acakan. Ya, tapi alhamdulillah lah ya. Udah sebesar gini baru pengen menghafal Quran gitu ya. Udah sebesar ini baru mengetahui penjelasan tauhid yang ilmiah dan sistematis. Dulunya ya belum jelas lah gitu ya, mempelajarinya masih belum mantap gitu secara keilmuannya. Tapi ya kita syukuri saja. Namun ada seseorang itu memang perjalanan hidup dalam keilmuannya seperti itu. Nah itu Rabbani, dan dia pun mengajari umat ini dengan ilmu-ilmu yang kokoh, mapan, dan secara tartib juga. Ya. Nah, berkaitan dengan ayat ini, menjadi hamba-hamba yang Rabbani, walakin kunu Rabbaniyin, jadilah hamba-hamba Allah yang beribadah dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sungguh sangat mulia seseorang memiliki predikat seperti ini, walaupun tentu tidak ada seseorang yang menyematkan predikat itu. Tetapi hendaknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan hamba Rabbani, dan kita berusaha melangkahkan diri kita menuju kepada predikat seperti itu, yaitu hamba-hamba yang berusaha taat, senantiasa taat kepada Allah, tekun beribadah kepada Allah, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semacam Ramadan itu adalah satu madrasah ya bagi hamba-hamba Allah yang mukmin mukminah untuk digembleng menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani. Itu ya. Bima kuntum tu'allimunal kitaba, dikarenakan ya, kalian mengajarkan Alkitab, dan dikarenakan kalian mempelajarinya. Nah, ini juga merupakan penjelas dari Rabbaniin pada ayat ini, yaitu hamba-hamba Allah yang cinta dengan Quran, dia mempelajarinya, dan setelah memahaminya dia ajarkan lagi kepada yang lainnya. Nah, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang
mengajarkan, ya, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi dia menjadi muta'allim dan juga mu'allim. Muta'allim dan mu'allim. Muta'allim, ya dia belajar dulu, belajar. Nah, setelah dia paham, ya, walaupun satu ayat tidak harus menunggu sampai khatam Al-Quran, ya. Saya ngajarkan Quran, nanti kalau sudah khatam Quran, tafsirnya dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, baru saya ajarkan Al-Quran. Nah, tidak begitu. Umur kita nggak tahu akhirnya ini. Jangan-jangan belum khatam Qurannya, hidup kita di dunia sudah khatam duluan. Jadi ya seayat demi seayat yang kita ilmui, ya kita ajarkan kepada yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayah. Nah, benar sekali ya sabda Nabi SAW ini, sesuai dengan keterangan-keterangan tadi. Tidak kemudian balighu annil Qur'an kullah misalnya, sampaikan dariku Al-Quran semuanya. Sehingga dipahami kalau belum selesai belajar Quran secara khatam semua jangan dulu disampaikan. Enggak begitu. Tapi Nabi mengatakan balighu anni walau ayah satu itu ya. Sampaikanlah oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Nah, itu. Satu ayat yang sudah diilmui. Nah, ini adalah kriteria hamba-hamba Allah yang robbaniyun tadi. Nah, hendaknya kita merasa tertarik untuk memiliki predikat hamba Allah yang robbani. Ini adalah hamba Allah pilihan. Iya. Ya, misalnya kita sama-sama ikut mengkaji tafsir Al-Quran. Ya diperhatikan, dicatat. Ya. Dipahami. Nah, setelah itu sampaikan. Sampaikan kepada yang tidak hadir. Ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Di awal kitab Sahih Bukhari, Nabi SAW memerintahkan untuk agar yang hadir menyampaikan ilmu dari beliau kepada yang tidak hadir. Nah, misalnya suami istri, istrinya repot ngurusi anak-anak di rumah, suaminya berangkat. Udah mas, sampean berangkat aja. Saya di rumah jaga anak-anak, soalnya kalau nanti berangkat dua-duanya anak-anak ikut nanti ribut dan sebagainya misalnya ya. Atau ini ada anak yang masih kecil yang tidak memungkinkan untuk dibawa ke majelis ilmu. Nah, jangan suaminya mau berangkat ngaji malah digandoli. Sampeyan lo sudah seharian kerja, saiki aku ditinggal meneh. Iya ya. Lah ini harusnya ya berusahalah para istri untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa dengan suaminya. Sebagaimana juga suami begitu terhadap istrinya. Ada pengajian ibu-ibu di rumah cucian numpuk, bapaknya lagi prei enggak kerja. Udah Mi, sampean enggak usah ngurusi cucian. Berangkat aja sana ngaji ya. Saya aja nih suamimu yang nyuci. Wong yang nyuci lu bukan saya, yang nyuci mesin cuci. Oh. Gaya nih saya yang nyuci, wong yang nyuci lo mesin cuci. Tinggal nyemplung no, kasih deterjen, nanti ada pengering juga tinggal jemur loh. Enak kan? Masalah, dapat pahala suaminya, iya ya. Insya Allah setara dengan pahala istrinya yang menuntut ilmu. Begitu kaidah para ulama. Karena apa? Ta'awun 'alal birri wat taqwa, seperti itu. Suami juga begitu. Mau berangkat ngaji, ya udah, istrinya mengkondisikan walaupun tidak bisa ikut, ya kan. Nah, diantaranya apa? Nanti suaminya pulang, dari pengajian, nggak usah tanya, nanti berkat ya, kok tanya berkat bareng. Mana ilmunya? Nah, ini lebih diberkahi lagi oleh Allah, bukan sekedar berkat kalau ini. Mana mas ilmunya mas? Kesimpulannya nopo mas tadi yang disampaikan? Isinya nopo mas? Resumenya apa gitu loh. Waduh deh, aku gak rublas loh. Nang disampaikan tidur. Wah ini jadi ketahuan tidur. Kok iso tidur? Ya gitu ya. Masalah mah kalau seperti itu. Indah ya kalau bisa seperti itu, indah ya kan. Ucapan-ucapannya ini bercampur dengan ilmu, dengan hikmah, ya kan gitu. Enggak semata-mata melulu urusan
urusan fulus aja kan gitu ya, urusan kesusahan aja gitu kan. Wah anak nakal gini mas, kan biasa toh ya, ya silahkan. Tapi kan ada kecampuran dengan apa? Ilmu disampaikan, nasihat, hikmah yang bisa menyuburkan, menggemburkan iman, menyejukkan hati. Nah itulah bagian dari kehidupan rumah tangga yang sakinah, sakinah, tenang. Gitu. Yeah. Jadi ini bagian dari karakteristik hamba-hamba Allah Rabbaniyun. Terlihat aplikasinya gitu kan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dijelaskan di ujung ayat tadi ya, bima kuntum tu'allimunal kitab. Maknanya Al-Qur'an. Alkitab di sini Al-Qur'an. Wa bima kuntum tadrusun. Gitu. Nah, kita tengok bagaimana suasana di rumah tangga kita, mungkin masih banyak hal-hal yang kurang dalam hal ini ya. Ya kembali kepada kita ya, kitanya memang kurang punya greget barangkali dalam hal ini ya. Sebelum tidur nah, dibahas. Tadi saya ngaji, ini hasilnya gini-gini, oh ya, gitu. Ayat ini lupa ayatnya, tapi ingat ya, oh surah Al Imran ayatnya ingat ya, dibuka lagi. Di rumah pasti ada Al-Quran, ada mushaf, ada terjemahannya. Iya. Apalagi kalau memang ngajinya bawa buku, pulpen dicatat, nah itu enak, bisa ceramah lagi nanti. Nah ini sekali lagi bagian dari mengeterapkan nilai apa hamba-hamba yang Rabbaniyun tadi. Ya. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-80 wala ya'murakum. Ini wanya waw atof. Jadi masih kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ya. Makanya di sini ada tanda wasol. Itu la ini la takif, jangan berhenti. Jadi masih dilanjutkan. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban. Dan tidak mungkin juga dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rob-rob, sebagai Tuhan-Tuhan. Ya, tidak mungkin menyuruh nabi-nabi yang lainnya, menyuruh umatnya untuk menyembah nabi-nabi yang lainnya, menyuruh umatnya untuk menyembah kepada malaikat, nah tidak mungkin, mustahil itu. Semuanya itu hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Rob ilah yang hak hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ya. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim, ya, menjadi muslim. Nah, jadi di ayat Al-Quran ini menyebut secara tegas dan jelas ya, tentang apa? Kufur. Ya. Gak usah diseleweng-selewengkan maknanya, gak usah disebutkan lagi dengan istilah yang lain untuk memperhalus. Seolah-olah Al-Quran ini kalimatnya masih perlu sedikit diedit, seolah-olah begitu gitu. Ya Allah itu yang maha alim, yang maha mengetahui, yang menyebut kalimat kufur, menyebut kafir, menyebut kafirin gitu. Ya. Dan dulu pernah kita sampaikan ya, kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu yang terbaik karena kalimat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau menurut akal kita ini kalimat ini kok keras Pak, kok pedas Pak. Lah justru karena kandungan maknanya bagaimana kufur itu adalah sesuatu yang mengerikan, sesuatu musibah yang paling besar yang menimpa hamba Allah. Maka sangat sesuai apabila kalimatnya memang terkesan mengerikan, itu bagus, namanya tahdir. Gitu.
Oh, kamu jangan mengatakan kafir ya kepada orang selain kita ya. Sebut saja non-muslim. Jangan sampai mengatakan kafir gitu. Loh, justru bagus dikatakan kafir. Biar orang kafir itu tersinggung. Sehingga dia tidak nyaman menjadi orang kafir. Lalu akhirnya tergerak untuk masuk Islam. Gitu. Jangan dibikin nyaman orang-orang yang tersesat dalam kesesatannya, dalam jurang kesesatannya. Dibikin tidak nyaman supaya mengentaskan dirinya dari jurang kesesatan. Iya kan? Begitu maksudnya. Ya. Kembali kepada makna dari ayat tadi, ayat 80. Aya'murukum bil kufri. Patutkah dia, ya, seorang manusia tadi, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, Al-Hikmah, Hadis, dan kenabian, bahwa dia menyuruh kalian untuk kufur, jadi orang kafir, setelah kalian itu muslim. Gitu. Tidak mungkin hal seperti itu. Justru Nabi ini menjadi sebab manusia dari kufur kepada Islam, dari kafir kepada muslim. Dan Nabi ini yang mengkawal umatnya yang muslim ini untuk tetap berada di dalam keislamannya. Ya, tidaklah ada perkara-perkara yang bisa menghantarkan umatnya kepada sorga, melainkan Rasulullah akan menjelaskannya agar bisa meraih sorga. Dan tidak ada perkara-perkara yang bisa menjauhkan umatnya dari sorga dan memasukkannya ke dalam neraka, maka Rasul itu akan menjelaskannya supaya umatnya tidak menjauh dari sorga, tidak mendekati neraka. Iya, bahkan sesuatu yang sangat dicita-citakan dan berambisi untuk diraih adalah keimanan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaima anittum harisun alaikum bil mu'minin. Harisun alaikum bil mu'minin. Jadi Allah menyebut Rasulullah Muhammad SAW harisun alaikum bil mu'minin. Dia sangat berambisi kepada kalian, bahwa kalian itu jadi orang-orang mukmin. Bagaimana kemudian mengajak kepada kekufuran? Mustahil. Cita-cita terbesarnya itu Rasulullah Muhammad SAW, kita ini jadi orang mukmin dan terus bertahan di atas keimanan sampai lagi nanti bertemu dengan beliau di sorga. Tidak ada yang lain, tidak ada yang Rasulullah inginkan dari kita selain itu. Menunjukkan betapa besarnya cinta beliau kepada kita umatnya, betapa mendalam kasih sayang rahmat beliau kepada umatnya. Ya, nah ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja kajian tafsir kita pada kesempatan kali ini. Itu 3 ayat, ayat 78, 79, 80. Semoga bermanfaat, semoga bisa memahami kandungan dari 3 ayat tersebut. Dan itu tadi ya, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang Rabbani. Di antara karakteristiknya apa? Ta'allum wa ta'limul Qur'an. Belajar, mempelajari Quran, ya. Ya tentu bukan hanya tahsin dan tajwid saja, tapi tafsir. Ya. Kemudian mengajarkannya kepada yang lain. Nah ini. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Ya, kita sampai di sini saja. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.